Pernah nggak sih lagi seru-serunya nonton bola, terus pas momen serangan balik yang cepet, bola sama pemainnya kelihatan ngeblur. Atau pas Ronaldo kena offside, kalian nggak bisa protes. Karena pas di replay visual VAR-nya nggak begitu kelihatan. Jujur, gue pernah ngerasain hal itu di Piala Dunia sebelumnya. Tapi di 2026 ini, buat tonton bola ya minimal-minimal pakai TV QLED lah ya. Nah, makanya nih di konten kali ini gue merekomendasiin kalian 7 TV QLED terbaik buat nonton Piala Dunia. Yaudah, gak usah lama-lama lah ya. Langsung aja gue gaskeun. Let's go! Oke, yang pertama ada TCL P71L nih homies. Dari panel TV ini udah HVA ya. Natif kontras rasionya tembus 7000 banding 1. Hitamnya bisa dibilang cukup pekat, bukan yang hitam keabu-abuan. Tingkat kecerahannya juga oke, up to 400 nits. Karena udah premium QLED, TV ini punya tingkat keakuratan warna sampai 93% DCI-P3 Ultra High Color Gamut. Standarnya warna pada industri film. Lalu, fitur Bionic Color Optimization teknologinya bikin skin tone pada pemain makin real dan alami. Kontras lapangan, pemain sampai bolanya juga jadi lebih cerah dan akurat pastinya. Tapi tetap nyaman dan aman di mata, karena udah support multiple eye care. Gak lupa, TV ini juga udah support Dolby Vision dan HDR10 Plus ya. Lalu, dengan adanya AI Agent buatan TCL sendiri di TV ini, kayak AI Contrast, AI Color, AI Clarity, AI Motion, sampai AI HDR, bikin upscaling gambar jadi lebih maksimal dari berbagai konten. Apalagi dibantu AI PQ, prosesornya yang mengoptimalkan kualitas gambar hingga tingkat pixel jadi terlihat lebih tajam dan real. Buat harga TV ini di 43 inch mulai dari 5 jutaan aja ya. Kita lanjut ke rekomendasi yang kedua, ada Hisense i7Q. Dari panelnya, TV ini masih VA ya. Dengan mengadopsi teknologi quantum dot color murni, jadi Hisense menggunakan lapisan nanokristal yang mampu menyaring emisi cahaya LED menjadi warna primer yang jauh lebih murni. Hisense i7Q ini punya total HDR solution. Artinya, dia nggak cuma dukung format HDR standar, tapi udah siap ngedecode Dolby Vision, HDR10 Plus, dan HLG sekaligus. Nah, buat per AI-nya, TV ini udah pakai High View Engine dan AI Picture. Secara teknis, prosesor ini bekerja secara real-time lewat algoritma AI Picture. Dia mendeteksi skenario konten yang lagi kalian tonton, misalkan konten Piala Dunia. Dari situ, prosesor otomatis melakukan pixel level optimization. Yang paling gue suka ada di fitur AI upscaling-nya. Jadi kalau kalian nonton Piala Dunianya pakai siaran TV digital biasa di channel TVRI yang mentok di 1080 pixel, High View Engine-nya bakal merekonstruksi tekstur dan meminimalkan noise supaya visualnya mendekati kualitas 4K natif. Buat harga TV ini di 43 inch mulai dari 4 jutaan kecil aja nih homies. Sebelum lanjut, gue mau ingetin lagi nih, buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke lanjut, ketiga ada dari Toshiba M450 NP Pro. Dari panel sih gue belum tahu ya pastinya, kemungkinan masih di soft panel atau VA. Dengan klaim QLED yang udah beresolusi 4K, chipsetnya pakai Rexza Engine ZR, yang dimana prosesor AI-nya pakai Rexza Engine ZRi Gen 3, yang bikin AI 4K upscaling-nya meningkat secara otomatis. Gak cuman itu, ada AI 4K Clarity yang memantapkan kontras dan mengurangi distraksi pada gambar. Yang kerennya ada di fitur AI Motion Enhancer-nya. Apalagi pas nonton Piala Dunia yang kalau Mbappe atau Messi udah bawa bola nih, pergerakan kameranya tuh cepet banget. Fitur ini ngebantu pergerakan pemain dan bolanya jadi lebih mulus serta detailnya tetap terlihat. Gak lupa sama AI HDR Enhancer, Dolby Vision, dan HDR10 Plus-nya yang menyempurnakan fitur layar pada Toshiba M450 NP Pro. Buat harganya, TV ini ada di 5 jutaan kecil ya homies. Nah, kalau yang keempat ini udah pernah kami review juga nih, yaitu Kukaki 55H. Selengkapnya ada di pojok kanan atas ya. Dari panelnya sih sama ya, masih soft panel atau VA. Dengan senjata utamanya yaitu QLED Plus generasi ke-6 nih homies. Ya bisa lah ya nantang panel TCL yaitu HVA dari CSOT. Resolusinya 4K UHD yang udah QLED Plus generasi ke-6, yang hasilnya menurut gue cakep banget sih. White color gambutnya di sekitar 90% DCI-P3. HDR10 Plus dan HLG juga udah support ya, karena udah full range HDR juga. Buat peak brightness-nya di sekitar 350 nits. Kedalaman warna 10 bit 8 plus FRC. Apalagi fitur superior quantum dot-nya yang klaim warnanya nggak akan pudar selama 10 tahun loh. Buat harganya, Kukaki 55H ini ada di 4 jutaan besar ya. Lanjut, yang kelima ada Xiaomi A Pro 2026. Dari panel sih gue belum tahu nih pastinya. Kemungkinan sih masih soft panel atau VA ya. Dengan QLED yang udah 4K UHD-nya, color gamutnya di 94% DCI-P3. Penyesuaian warnanya makin presisi, dan detail-detail kecil bakalan dirender dengan resolusi 4K yang jernih. Lalu ada HDR Enhance juga nih, yang bikin detail cahaya dan bayangan kontrasnya makin jelas dan tinggi. Gak lupa sama mode filmmaker, HDR10 Plus, dan MEMC
yang bikin pas nonton bola jadi lebih mulus tanpa ada delay buram pas pergerakan pemain maupun bolanya. Buat harganya, Xiaomi A Pro 2026 ada di 4 jutaan kecil ya. Yang keenam ada dari LG NU85 nih homies. Nah, kalau LG ini kemungkinan masih VA ya. Tapi yang jelas TV ini udah 4K UHD juga. Chipsetnya itu sekelas flagship, yaitu Alpha 7 Gen 9 AI Processor 4K. Jadi bukan sekelas entry level lagi ya. Prosesor ini dibekali algoritma AI Super Upscaling 4K dan AI Picture Pro. Dia nggak cuma menaikkan resolusi konten jadul secara kasar, tapi mendeteksi jenis objek dan teks di layar untuk dibersihkan dari noise secara real time. Ditambah dengan fitur Dynamic Tone Mapping, prosesor ini membagi layar menjadi ribuan blok kecil untuk mengatur kecerahan dan kontras secara spesifik. Kalau yang lain QLED, LG punya QNET nih. Jadi QNET mengombinasikan teknologi quantum dot dengan nanocell. Filter partikel kecil ini memastikan warna yang keluar dari suatu konten beneran murni dan cakupan color gambutnya sangat luas. Lalu ada Nano Detail Enhancer, menyempurnakan tekstur dan kedalaman untuk gambar 4K yang lebih real. Gak lupa sama Filmmaker Mode, Dolby Vision, dan HDR10 Pro-nya yang mampu adu fitur sama kompetitor. Buat harganya, LG NU85 ada di 4 jutaan besar ya homies. Lanjut ke rekomendasi yang terakhir nih, ada dari Samsung QIF1. Buat TV ini masih pakai soft panel atau VA ya. Dengan chipset Q4 AI prosesornya, bikin TV ini makin nyaman buat optimalisasi di 4K-nya. Dengan klaim 100% color volume dan real QLED-nya, bikin vibran dan keakuratan warna menurut gue berbeda dibanding TV lain. Apalagi sama fitur Color Booster Pro, HDR10+, dan upscaling 4K-nya, bikin experience nonton bola di TV ini makin pede bersaing di kelasnya. Nah, buat harganya, TV ini sama ya, kayak LG NU85 di 4 jutaan besar. Oke homies, akhirnya sampai juga nih di kesimpulan. Jadi emang ya, 7 rekomendasi TV QLED ini udah capable semua buat nonton Piala Dunia. Khususnya di LG NU85 dan Samsung QIF1. Karena mereka berdua buat upscaling 1080 pixel cukup baik pada detail dan kontrasnya dibanding TV lain ya. Meskipun kalau buat main game juaranya tetap di TCL P71L. Dan buat 4K 60Hz gue pegang di Kukaki 55H karena udah nyobain sendiri QLED generasi ke-6-nya yang OP parah. Apalagi nih buat kalian yang kebutuhannya cuma nonton streaming film di Netflix. Semua TV tadi sih udah oke banget ya homies karena rata-rata udah support Dolby Vision serta HDR10+. Jadi overall ke-7 TV tadi emang bagus-bagus ya. Gue sendiri pun sampai bingung kalau disuruh milih. Tapi ya emang balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jujur kalau paling terasa sih emang di harga. Cukup variatif juga ya. Termurah ada di Hisense A7Q serta paling mahal dipegang TCL P71L. Balik lagi, sesuaikan sama dompet kalian. Sekian video gue kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dan kalau ada Smart TV atau barang elektronik lain yang mau direview, boleh banget komen di bawah aja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.